Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar channel YouTube LDNU Cabang Tuban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sebuah kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab ini dikarang beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Faslun fi syafa'ah. Ini akan membahas tentang syafaat. Inna syafa'ata tanqasimu ila khamsati aqsam. Sesungguhnya syafaat ini dibagi menjadi 5 macam. Asy-syafa'atul ula mukhtassatun bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari membagi syafaat ini menjadi 5 macam, 5 kelompok. Yang pertama adalah mukhtassah bi nabiyyina, dikhususkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya al-irahah an tulil wuquf bi arasatil qiyamah wa ta'jilil hisab la yatnu ilaiha ghairu. Jadi syafaat yang pertama ini adalah ketika kita berada di arasatil qiyamah, pelataran besok di hari kiamat, yaitu ketika kita di mahsyar. Ketika di mahsyar tidak ada satupun manusia, la yadnu ilaiha ghairuhu, tidak ada satupun yang bisa mendekati kita, menolong kita, tidak ada. Hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak memberikan syafaat. Wa ya syafa'atul uzma. Syafaat ini disebut dengan syafa'atul uzma walam yunkirha ahad. Dan syafa'atul uzma ini semua ulama sepakat, tidak ada satupun yang mengingkari adanya syafa'atul uzma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita akan betul-betul merasakan bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini memang harus melebihi segalanya, sesuai dengan sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Mungkin terasa aneh ketika kita diperintah untuk mencintai Rasulullah, ini harus di atas anak kita. Mencintai Rasulullah di atas cinta kita kepada kedua orang tua kita, kepada siapapun, wan nasi ajma'in. Ini terasa berat. Kita cinta anak kita, tapi tetap level cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita harus di bawah cinta kita kepada Rasulullah.
Mungkin sekilas kelihatan sulit, tapi kalau kita ini mau berpikir, mau membayangkan bagaimana keadaan kita besok ketika kita di mahsyar, ketika kita menghadap Allah, betapa sulitnya keadaan kita. Anak kita yang mungkin di dunia sangat kita cintai, orang tua kita yang mungkin sangat kita cintai, tapi ketika besok di mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhu likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih. Anak yang kita cintai ketika bertemu kita lari. Saudara kita ketemu kita lari. Ayah kita semua kita saling lari. Karena merasa takut, merasa berat dengan dirinya sendiri. Tapi ada sosok yang luar biasa yang mampu memberikan pertolongan pada waktu masa-masa yang sangat-sangat sulit ketika di mahsyar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai Rasulullah sendiri pun pernah bersabda, "Khujirtu baina syafa'ah wa baina ayyud khala nisfu ummati al-jannah." Kata Rasulullah, saya pernah disuruh memilih antara syafaat atau separuh dari umatku dimasukkan ke dalam surga. Jadi pilihannya diberi hak syafaat atau nggak diberi hak syafaat, tapi langsung separuh dari umat Rasulullah dimasukkan dalam surga. Tapi apa yang dipilih Rasulullah? Fa'akhtartu asy-syafa'ah. Saya memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa aktsar. Karena syafaat ini lebih umum, lebih sekupnya, lebih banyak. Ini syafaat yang pertama, yaitu terkenal dengan syafaatul uzma, dan hanya Rasulullah yang mempunyai hak memberi pertolongan. Nabi siapapun tak akan mampu. Dalam hadis sahih, di dalam Sahih Muslim tentang syafaat, itu semua Nabi Adam didatangi untuk dimintai syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam, ya Adam, anta Abul Bashar. Adam, engkau Abul Bashar. Halakaka Allah biyadihi. Engkau diciptakan Allah dengan langsung Allah, tanpa perantara. Tapi ketika Nabi Adam dimintai untuk memberikan syafaat, Nabi Adam tidak mampu. Nafsi. Nabi Adam nggak mampu, disuruh untuk datang kepada Nabi Nuh. Akhirnya datang kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh didatangi, sama jawabannya, nafsi. Akhirnya Nabi Nuh untuk memerintahkan datang kepada Nabi Ibrahim. Sama jawabannya, sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir yaitu disuruh datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah dimintai untuk memberikan syafaat, Rasulullah sujud kepada Allah
Akhirnya Allah bersabda kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, diperintah untuk mengangkat kepalanya. Sal tu'dihi, mintalah kalian, mintalah engkau Muhammad, pasti akan saya beri. Isfa' tusfa', syafa'idilah, pasti saya akan. Asfa'u tusmi, akhirnya diberi hak syafaat. Akhirnya fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati ummati. Ini Rasulullah, betapa yang difikirkan adalah umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, syafaat yang kedua. Asy-syafa'atu tsaniyah fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Syafaat yang kedua, pertolongan yang kedua, yaitu fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Mungkin kita sering mendengar yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa harus melewati perhitungan amal, tanpa harus melewati hisab. Mungkin sering. Tapi yang bisa memberi rekomendasi bahwa orang ini tidak usah dihisab, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aidan waradat li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama yatabayyanu fil ahadits allati satadhkuruha insyaallah taala. Jadi yang bisa memberikan rekomendasi syafaat bahwa orang ini masuk surga tanpa harus melewati hisab, ini hanya Rasulullah juga. Menunggu stempelnya Rasulullah untuk langsung bisa masuk surga. Kalau kita melihat seperti ini, betapa kita sangat-sangat membutuhkan, betapa cinta kita harus betul-betul di atas segala-galanya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ini sampai Rasulullah sendiri beliau bersabda, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya tabi'an. Kata Rasulullah, saya adalah orang yang pertama kali, awwalun nas, yang bisa memberi syafaat di dalam surga. Wa ana aktsarul anbiya, dan saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah asy-syafa'atu salisah liqaumin istaujabu dukhulan nar, ustaujibu dukhulan nari, fayashfa'u fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man yasha'ullah hatta lam yadkhuluha. Syafaat yang ketiga adalah bagi orang yang sudah ditetapkan masuk neraka. Orang yang sudah ditetapkan masuk neraka karena Rasulullah memberikan syafaat, ini nggak jadi masuk neraka. Dan syafaat yang ketiga ini Allah memberikannya tidak hanya kepada Rasulullah, tetapi juga waman yasha Allah hatta lam yadkhulha,
orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang diberikan izin Allah, diberikan hak syafaat. Salah satunya adalah memberikan syafaat bagi orang yang sudah ditetapkan masuk neraka. Tetapi karena syafaatnya ini adalah akhirnya tidak jadi masuk neraka. Asy-syafa'atur rabi'ah, dan man yasha'ullah, ini para nabi-nabi yang lain, wali-walinya Allah. Asy-syafa'atur rabi'ah, syafaat yang keempat adalah fi man dakhala an-nar minal mudzibin. Orang yang sudah masuk neraka, orang yang pendosa, yang masuk neraka, akhirnya bisa keluar, yang keluarnya belum masa waktu habis di neraka. Saya contohkan, misalkan masuk neraka mestinya itu 1000 tahun. Misalkan baru berjalan 2 atau 3 tahun, orang ini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah atau wasairil anbiya wal malaikati was salihin min ibadillahil mu'minin. Syafaat yang ketiga ini bukan hanya Rasulullah yang bisa memberikan, tetapi para nabi yang lain, para malaikat, ulama-ulama, orang-orang yang saleh, ini semuanya bisa memberikan syafaat, yaitu ketika kita sudah masuk di dalam neraka, kita sudah masuk di dalam neraka, belum masa habis untuk keluar, tapi dikeluarkan terlebih dahulu karena kita mendapatkan syafaatnya ulama, syafaatnya orang-orang yang saleh. Di sini pentingnya kita untuk mencintai ulama. Pentingnya kita untuk mencintai orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita membencinya, jangan sampai kita menghujatnya. Kalau kita melihat di media sosial sekarang, miris sekali. Orang dengan mudahnya menghujat ulama. Orang dengan mudahnya menjatuhkan ulama, mengkata-katain yang macam-macam. Ini na'udzubillah min dzalik. Jangan dianggap itu sepele. Karena kita dengan modal cinta saja itu, modal cinta kepada ulama, itu bisa menjadikan terbukanya syafaat, terbukanya pertolongan dari beliau-beliaunya. Ini kalau kita benci, kalau kita tidak suka, mana mungkin kita bisa mendapatkan pertolongannya, mana mungkin kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau. Ma'asyiral muslimin, pendengar channel YouTube LDNU yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, mari kita bangun cinta kita kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita nggak tahu
bagaimana nasib kita besok ketika kita sudah di akhirat. Kita nggak tahu. Mungkin kalau kita mengandalkan amal kita sendiri, apa yang kita andalkan? Coba. Sholat, saya yakin sholat kita itu mungkin ya, kalau dinilai itu di bawah 5. Karena sholat kita Allahu Akbar, apakah hati kita itu bisa hadir? Puasa kita, sedekah kita, itu juga belum bisa menjadi jaminan 100% untuk kita selamat dari api neraka. Maka salah satunya yang menunjang barangkali bisa memberikan pertolongan kita ketika kita menghadap Allah, ketika kita di akhirat. Mungkin kita minal muzbibin yang harus dicuci dulu di neraka, tapi durasi waktu di neraka ini tidak lama-lama sebab kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatnya para ulama. Semoga kita orang ahli sunnah, orang nahwiyin, orang nahdlatul ulama, kita cinta kepada muassis Nahdlatul Ulama. Ini yang saya baca, ini kitab karangan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga dengan kecintaan kita, dengan kita mengkaji karya-karya beliau, banyak sekali karya-karya beliau, dengan kita ikut nguri-nguri, ikut menghidupkan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, ini bukti sebagai bukti kita mencintai para ulama. Jangan mudah terprovokasi yang akhirnya kita mudah untuk membenci, menjatuhkan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syafa'atul khamisah, syafaat yang kelima adalah fi ziyadati darajat fil jannah li ahliha la tablughu a'maluhum wa huwa sallallahu alaihi wasallam sahibul wasilah allati hiya a'la manzilatin fil jannah. Syafaat yang kelima adalah syafaat fi ziyadati darajat, menambah derajat di dalam surga. Mungkin kita masuk surga, tetapi surga masih kelas bawah, kelas ekonomi lah katakanlah. Tapi kita kepingin naik level surga yang di atasnya, yang agak mewah lah, yang VIP. Tapi amal kita la tablugha a'maluhum, amal kita tidak bisa untuk mencapai masuk ke dalam surga yang level di atasnya. Karena ya misalkanlah kita punya uang sedikit, kepingin masuk hotel yang kelasnya VIP. Padahal uang kita hanya cukup untuk kelas ekonomi. Pengennya hotel bintang 5. Ya enggak mungkin. Kecuali ada pertolongan, ada syafaat. Besok di surga ya sama. Kita di surga paling bawah, inginnya, namanya manusia, ingin naik level yang lebih nyaman, lebih enak, lebih macam-macam lah. Tapi amal kita tidak mampu, amal kita tidak sampai untuk mencapai tingkatan itu. Maka ada yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan yang mestinya tidak bisa masuk ke level yang lebih atas, tapi bisa. Dan lagi-lagi wa huwa sallallahu alaihi wasallam sahibul wasilah.
Dan wasilah yang bisa menjadikan kita asalnya di surga bawah, amal kita tidak cukup, tapi bisa naik ke level atas. Ini sebab wasilah kita, sebab syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa luar biasanya Rasulullah di dalam hak syafaat. Oleh karena itu, cintailah Rasulullah. Cintailah Rasulullah di atas segala-galanya. Di atas cinta kita kepada anak kita, keluarga kita, siapapun. Cintailah. Agar kita ini mencintai bukan hanya di dalam mulut saja, harus dengan bukti. Cinta tidak cukup dengan hanya mengucapkan saja, tapi cinta itu juga butuh bukti. Bukti kita apa? Yaitu berusaha semampunya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.